Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Jeffira binti Jeffy Thompson dalam rancangan rakaman promosi bagi e-majalah bertemakan Dunia Tidur. Bersama saya dua orang yang tampan dan juga cantik. Sila perkenalkan nama dulu. Nama saya Nini Hidayanti binti Kasih, merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Malaysia. Dan saya pula Irfan Khan bin Muhammad Umar, sama juga merupakan pada tahun akhir di Universiti Malaysia Sabah. Oke, baiklah, kita dihadiri bersama oleh saudari Nini dan juga saudara Irfan, dan mereka juga merupakan salah satu penulis untuk segmen e-majalah dalam Dunia Tidur yang mempunyai banyak artikel yang sangat menarik dan boleh dikupas pada hari ini. So, tanpa membuang masa, kita akan mengupas sedikit demi sedikit berkaitan e-majalah Dunia Tidur ini. So, saya ingin bertanya kepada antara kamu berdua, apa objektif yang kamu perolehi dalam e-majalah Dunia Tidur ini? Oke, objektif Ya. Objektif untuk e-majalah tidur ni kami dapat dalam 3 objektif, yaitu untuk yang pertama objektif kami adalah memberi pendedahan kepada masyarakat lah tentang berbagai jenis gangguan tidur yang kerap berlaku untuk orang-orang zaman sekarang. Kan kalau kita tengok ada yang masalah susah tidur, ada yang susah mau tidur, kadang sampai subuh sampai terang sudah masih lagi dia bangun. Itulah salah satu kami mau memberi pendedahan lah tentang yang punya majalah. Yang kedua pula kami mau meningkatkan kesadaran kepada pembaca tentang pentingnya tidur nih dalam kita punya kehidupan. Sebab setiap orang nih dia tidur nih bukannya dia satu benda keperluan. Dia keperluan dan kepentingan dalam setiap diri orang. Jadi memang setiap orang perlu tidur dan wajib tidur. Dalam sehari mesti tidur. Dan yang ketiga pula kami menggalakkan gaya hidup sehat dengan menekankan kepentingan rutin tidur yang teratur serta teknik mengurus tekanan untuk memperbaiki kualitas tidur. Itulah antara objektif yang kami dapat berikan. Baiklah, setelah kita mengetahui sedikit demi sedikit berkaitan dengan objektif bagi artikel dalam segmen Dunia Tidur ini yang kita dapat e-majalah, seterusnya kita akan mengupas lagi sedikit demi sedikit berkaitan kelebihan yang terdapat dalam artikel di e-majalah Dunia Tidur ini. Boleh saudari Nini Hidayanti untuk berkongsi kepada kami tentang kelebihan artikel ini? InsyaAllah boleh. Untuk kelebihan artikel ataupun majalah kami, yang pertama, artikel ini dia memberi sumber ilmu tentang tidur. Seperti yang kita tahu, tidur adalah satu keperluan dalam hidup masing-masing. So, kelebihan yang pertama, artikel ini memberikan maklumat saintifik dan faktual yang mudah dipahami tentang kepentingan dan cara meningkatkan kualitas tidur. Kelebihan yang kedua adalah kandungan santai dan juga terapi kepada minda. Artikel ini menampilkan ilustrasi, cerita ringan dan juga jurnal yang santai. Artikel ini dapat membantu untuk pembaca rileks sebelum tidur. Dan untuk kelebihan yang ketiga dalam artikel ini, ia sesuai untuk semua peringkat umur. Artikel ini juga direka agar mesra pembaca, sama ada dalam kalangan anak-anak ataupun remaja, dewasa ataupun warga emas. Ketiga-tiga ini merupakan kelebihan yang ada dalam majalah yang telah kami hasilkan. Oke, baiklah, terima kasih kepada saudara Nini dan juga saudara Irfan yang berkongsi tentang objektif artikel e-majalah untuk Dunia Tidur sekaligus dengan kelebihan artikel Dunia Tidur ini. Kemudian, saya difahamkan bagi artikel Dunia Tidur ini memiliki beberapa segmen dan di setiap segmen itu memiliki 2 artikel yang bersangkut paut dengan kesihatan terutama dalam masalah tidur. Dan antara beberapa yang disebutkan dalam segmen pertama hingga segmen kelima adalah segmen pertama adalah mata tertutup, yang kedua bayang malam, ketiga ruang lena, gelombang otak,
Tidur dan Aku dan juga dalam Imajala Dunia Tidur ini, mereka juga menyelitkan tentang nasihat serta amalan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan gejala-gejala kesihatan seperti masalah tidur. Dan di sini saya ingin bertanya tentang segmen pertama, yaitu dalam mata tertutup. Dalam mata tertutup ini, dia mempunyai dua artikel, yaitu artikel rentak mati dan juga terjaga tapi terkunci. Saya mulakan dengan Saudara Irfan. Boleh? Apakah yang kamu maksudkan dengan artikel rentak mati dan dia bertujukan kepada masalah kesihatan tidur seperti apa? Oke. Ya begini. Rentak mati kan? Ya. Rentak mati ini sebenarnya dia merujuk kepada singkatan dia lebih kurang macam detik paling sunyi dalam tidur. Rentak mati. Dia bukannya kematian yang betul-betul. Rentak mati tidak semestinya. Maksudnya tuh yang mati betul-betul kan? Tidak. Dia satu jeda tenang di mana kita punya badan nih, badan dan kita punya minda dia betul-betul berehat. Maksudnya mungkin ada setengah dari kita ini yang pernah rasakan jam bila mana kita tidur tuh jam tidur mati kan, pernah kan, yang ada gempa bumi pun susah bangun. Nah itulah salah satu. Tapi kalau aku macam hari-hari. Oke. Dan dia juga boleh muncul dalam bentuk seperti sleep paralysis. Sleep paralysis. Seperti mimpi tentang insan yang telah tiada. Nah, itu pun salah satu punca juga menjadi kita tidur mati, kawan-kawan. Dan ada juga rasa lenyap dari dunia yang saya cakap tadi lah. Tidur mati kan, ada gempa bumi ke apa kan, dapat itu bangun. Dan dalam tradisi spiritual pula, tidur dianggap sebagai perjalanan roh untuk mencari ketenangan. Kononnya lah, tak tahu lah betul ke tidak kan, tapi itu seperti apa yang kita dengar daripada orang-orang terdahulu. Dan rentak mati ini dia menjadi ruang untuk kita kembali kepada diri kita yang sebenar. Itulah makna di sebalik tajuk rentak mati. Itu saja yang saya dapat kongsikan. Oke, baiklah. Dari apa yang Saudara Irfan kongsikan tadi, kita dapat mengenal pasti bahawa rentak mati ataupun orang ramai cakap yang tidur mati merupakan salah satu sakit ataupun masalah kesehatan yang selama ini orang anggap remeh, tapi sebenarnya dia membawa impak yang buruk dalam kehidupan. So, sekiranya ada di kalangan Anda semua yang memiliki kesehatan ataupun gejala tentang tidur mati, disarankan untuk berjumpa berjumpa dengan yang lebih pakar untuk mengurangkan ataupun lebih tahu tentang amalan-amalan bagi mengurangkan masalah tidur mati tersebut. Terusnya kita teruskan dengan Saudari Nini dengan artikel miliknya yang bertajuk Sleep Paralysis, terjaga tapi terkunci. Oke, seperti yang Saudara Irfan cakap tadi, salah satu masalah tidur juga adalah sleep paralysis, tapi saya akan kongsi dengan lebih mendalam. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada para penonton, jika kamu semua pernah merasakan gangguan tidur ini seperti macam lumpuh waktu tidur ataupun kita rasa kena tindih badan, itu adalah salah satu juga termasuk dalam gangguan tidur. Dan keadaan ini berlaku ketika kita sudah terjaga tapi kita tidak dapat bergerak ataupun kita masih dalam mimpi. Biasanya gangguan ini berlaku sekejap saja tapi juga buat kita panik. Dan sleep paralysis ini memang menakutkan, tapi ya memang menakutkan dan juga berbahaya. Bila kita sadar tapi badan kita tidak bergerak, ingatlah kita punya otak pun ikut juga dalam gangguan. Apa orang cakap yang kena tindih jin tuh? Iya Kak, dalam masyarakat dulu percaya bahwa kalau kita merasakan gangguan tersebut kita mungkin kena gangguan jin. Kononnya lah. Kononnya. Tapi sebenarnya itu gangguan tidur kan? Ya, gangguan tidur. Ya, minda. Kalau orang modern percaya sekarang gangguan tidur, kalau orang dulu percaya kena tindih.
jin. Kalau bagi saudari Vira, Oke, bertanya semula dengan saya. Berdasarkan apa yang tadi saudari Nini tadi cakap berkenaan dengan berdasarkan tadi apa yang saudari Nini cakap tadi berkenaan dengan sleep paralysis ataupun orang selalu sebut itu adalah angin ahmar. Betul tak? Kan angin ahmar dia yang macam lumpuh ketika tidur. Dan sebenarnya dia sedar tapi dia tak dapat buat apa-apa dan badan dia rasa kejang. So itu kita sebutkan sebagai sleep paralysis di waktu moden. Tapi bila di waktu tradisi, masa-masa lampau, orang-orang tua ataupun orang bilang sudah makan garam awal, orang akan cakap itu adalah kena tindih oleh sesuatu yang mistik. Jadi kita mempunyai dua kepercayaan, tapi dalam artikel e-majalah Dunia Tidur ini mereka membawa tu sleep paralysis sebagai satu pembaharuan yang moden dan tidak mempunyai kaitan dalam kena tindih oleh makhluk halus. Betul? Jadi untuk bagi segmen seterusnya kita akan teruskan pada segmen kedua. Kita jangan lupa untuk saksikan segmen kami yang seterusnya. Kita berehat sebentar dan kita jumpa lagi. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam segmen yang kedua. Oke, setelah kita selesai segmen yang pertama, untuk segmen yang kedua saya pula berganti menjadi moderator pada kali ini. Dan segmen yang kedua nih, sebelum kita mengupas lebih lanjut apa isi-isi yang terdapat di dalam ini, saya rasa kita perlu mengenal kita punya tetamu pada hari ini. Oke, mungkin dipersilakan saudara yang di samping saya nih memperkenalkan diri. Oke, hai, nama saya Siti Nur Aisyah binti Namuin, merupakan pelajar tahun akhir Ekonomi Seni dan Teknologi Kreatif Major Penulisan. Oke, Cik Tudung Hitam. Oke, nama saya Era Peta Esa. Saya juga belajar di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Era Veta. Era, oke. Era pelajar tahun akhir juga? Iya betul, pelajar tahun akhir. Oke, paham. So, dalam segmen kita yang kedua nih, sebenarnya tujuan kita adalah untuk mendengar lebih jelas tentang artikel-artikel yang akan kamu dua kemukakan. Kan, betul kan? Betul. Oke, mungkin kita perlu dengar artikel pertama daripada saudari Aisyah dulu. Apa artikel yang kamu ingin jelaskan? Oke, di sini saya akan jelaskan artikel yang ditulis oleh rekan saya, yaitu Jevira.
yang mana dia artikel yang dia tulis di sebalik kabut malam ataupun lebih dikenali sebagai nightmare disorder. Jadi di sebalik kabut malam ni dia merupakan metafora bagi mimpi-mimpi yang ngeri. Misalnya mimpi ngeri lah yang berulang. Maksudnya dia seringkali mengalami mimpi itu berulang-ulang sewaktu dia tidur. Dalam istilah perubatan pula, nightmare disorder ni satu gangguan tidur yang mana dia kerap berlaku, yang melibatkan macam mana orang bilang menakutkan dan dia mengganggu sebab dia kerap berlaku pada fasa tidur, yaitu rapid eye movement, dan menyebabkan penghidapnya terjaga dengan rasa takut yang mendalam, degupan jantung laju, perlu dingin, bahkan mengalami trauma emosi. Di situ yang dijelaskanlah di sebalik kabut malam. Oke, itu di sebalik kabut malam. Siapa nama penulisnya tadi? Jeffira Devi Thompson Ya. Walaupun saudari Jeffira tidak berada di sini, tapi kita dapat tahu sudah serba sedikit tentang artikel yang dia buat. Ya. So untuk artikel Era pula sekarang kita mau dengar. Oke, tajuk artikel saya yaitu Malam Meracau. Dia ditulis oleh saya sendiri. Apa yang ada di dalam artikel saya yaitu Malam Meracau, dia tentang penyakit tidur yang dipanggil sebagai parasomnia. Apa itu parasomnia? Parasomnia itu ialah gangguan tidur yang dialami oleh sesetengah individu. Dan kebiasaannya perkara ini boleh terjadi karena tidur yang melibatkan ketika dia tidur dia telah mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk sampai dia susah untuk mau tidur. Jadi benda sebenarnya dia tengah tidur, tapi gara-gara dia susah mau tidur, dia mengalami mimpi-mimpi yang buruk, peristiwa yang buruk ataupun trauma lah. Kita paling senang kita panggil trauma lah. Trauma sehingga dia susah untuk mau tidur. Itulah sedikit tentang saya punya artikel. Apa namanya itu? Parasomnia. Ya. Paham? Ada satu lagi. Apa itu? Apa dia? Artikel saudari Aisyah belum kita dengar lagi kan? Ya. Apa tuh tajuk artikel tuh? Saya menulis artikel sleep apnea ataupun lena yang tercungap. Mesti kamu bertanya-tanyakan apa sebenarnya tuh lena yang tercungap, apa tuh sleep apnea. Sleep apnea ni dia merupakan gangguan tidur yang mana dia menyebabkan pernafasan seseorang itu terhenti dan bermula semula. Maksudnya tidur tuh dia sempat berhenti nafas. Dia berhenti sekejap nafas, lepas tu bernafas semula. Begitulah, dia macam orang bilang sesak nafas begitu, tapi time tidur. Time tidur. Cuma dia dalam keadaan kita tidur. Keadaan ini juga dikenali sebagai lena tercungap sebab individu yang mengalami ini dia kelihatan seperti tercungap-cungap. Sesak nafas lah. Dan menarik nafas. Bahasa yang lebih paham. Dia terbagi kepada 3 jenis. Yang mana yang pertama ialah obstructive sleep apnea ataupun OSA yang berlaku apabila saluran pernafasan seseorang itu tersumbat secara fizikal. Lepas tu yang kedua, central sleep apnea yang berlaku apabila otak ni dia gagal untuk memberi isyarat yang betul untuk mengawal pernafasan. Lepas tu yang ketiga ialah complex sleep apnea yang mana merupakan gabungan kedua-dua jenis yang tadi di atas tu, yang saya bilang obstructive sleep apnea dan juga OSO tu. Dengan juga central sleep. Itu merupakan sedikit sebanyak yang terdapat dalam saya punya artikel. Itu saja. Itu saja. Sebenarnya saya ada pertanyaan sedikit tentang apa sebenarnya kasus itu lena yang tercungap. Lena yang tercungap. Iya, lena yang tercungap. Lena yang tercungap. Maksudnya itu tidur yang tercungap, gitu. Ya, maksudnya tempo tidur tuh sesak nafas, begitu. Maksudnya kan di situ saya sudah sentuh. Kalau lena yang tercungap ni dia tempo tidur, kau sempat sesak nafas, maksudnya nafas berhenti sekejap, lepas tu kau bernafas semula. Begitu. Tapi dia dalam keadaan kau tidur, bukan kan kita kan tercungap-cungap. Kadang sedar kan.
kita jogging ke apa terus cungap, tapi ini time kita tidur. Nah, itulah dia diberi nama Macam- sleep apnea. Macam pernah rasa apa? Pernah gak kerasa? Pernah sampai terbangun. Ah, Kalau nggak silap dia punca dia salah satu daripada kita punya saluran pernafasan tuh tersumbat. Iya, betul. betul. Sebab tuh kalau ada orang yang sema begitu kan dia macam susah sih. Iya, betul. susah untuk tidur, betul. Paham? Oke, apa tadi Era punya tajuk tadi? Parasomnia. Parasomnia. Itu tajuk, Pak. Ya, tapi kalau di dalam artikel saya parasomnia itu saya gambarkan sebagai malam meracau. Itu di mana saya mengambil nama itu sebab parasomnia ini kan dia macam gangguan untuk dia tidur. Jadi dia akan meracau, dia akan merasa tertekan. Itulah saya buat tajuk saya tuh jadi malam meracau. Malam meracau itu merujuk kepada parasomnia lah. Iya, betul. Apa maksud meracau nih? Meracau ini macam dia tertekan. Kalau pernahkah cek rasa yang kalau mau tidur kan dia macam tertekan gitu. Jadi dia satulah saya mengambil perkataan meracau tuh. Kalau kau pernah? Kalau saya belum lagi mengalami itu. Belum lagi. Apa dia punya maksudnya Iya, mungkin punca bagi sedikit punca-punca. Saya rasa sebab terdapat setengah individu nih dia mengalami apa namanya mengalami tekanan ataupun trauma masa dia kecil kah atau ketika dia sekarang nih. Ya, sebab itulah kadang-kadang kan dengan trauma kita kita dalam diri kita akan terganggu secara mental kita. Disitulah juga tidur kita tidak akan dapat tidur yang lenang sebab trauma. Dengan trauma tuh kita akan terpikir, jadi otak kita ini akan terpikir, jadi itulah sampai ke bawah sampai ke mimpi. pembawaan tuh. Iya, kan? pembawaan. Trauma Iya, dia lebih ke trauma. mungkin sebab macam tragedi yang buruk Iya, berlaku kan, macam betul. kemalangan dalam keluarganya. Sampai ke bawah di mimpi. Sampai dia tidur pun macam susah kan. Iya. Kalau banyak pikiran nih mau tambah susah tidur. Sebenarnya banyak lagi dalam artikel kami ini, banyak tajuk macam contoh lain aku resah, lepas tu tajuk bila tidur tidak cukup, lepas tu ada lagi di dalam kolom ataupun segmen kami tentang gelombang tidur. Banyak kami menceritakan sebenarnya. Banyak yang boleh dikupas daripada Banyak sebenarnya. Itu yang saya dengan Aisyah tadi cerita tuh cuma sedikit sebanyak. Serba sedikit serba lah. sedikit. Mungkin kalau mau yang full kita akan terbitkan kan. Iya, Kalau mau insya Allah. baca. Kalau mau baca yang Ya, full, kami sebenarnya sudah bukanlah terbitkan, kami sudah mempunyai majalah. Nanti kami akan sertakan link di bawah kami punya videonya. Oke? tapi sebelum itu kan ada satu artikel nih yang kita belum kupas lebih dalam. Apa tuh? Yang si siapa tuh? Jevira punya. Nah, si kabut malam tuh. Oh, iya. Kabut malam tuh kan, saya lupa pula tanya tadi. Apa sebenarnya kabut tuh? Kabus kah? Dia bukan macam kabut juga, dia macam kabut. Dia kan macam kabut kan macam mana macam Oh, kabut paham ni? sudah, paham sudah. Paham mimpi Paham. yang Yang macam berulang-ulang. Oh, itu maksud kabut malam. ya, dia pusing-pusing kabut tuh Seolah-olah- pusing-pusing Seolah-olah kabut gitu. gelap begitu kan mimpimu. Kan sorry kabut lah. gelap. Bukan orang bahasa kan, kurang tahu sedikit. Jadi setelah kami menggunakan perkataan-perkataan yang Kan metafora. Iya. Oh. Kan sastra. Tapi kan penulisan. Masih ada gaya bahasa. Oh, so kabut tuh Iya. memang dari Iya. perkataan anu lah. Iya. Kan warnanya kan gelap-gelap. Jadi kan Oh, iya. ini mimpi dulu. Kenapa kami pilih kabus? Kabus tuh kurang sesuai lah. Lebih indah kalau kalian bilang kata. Kabut lebih puitis orang kata. Iya. Itulah itu. Itulah tuh. Jadi dalam kabut malam tidak. Apa sebenarnya maksud yang tersirat tuh? Jadi kabut ini kan dia mimpi, tapi mimpi dia berbeza dengan mimpi buruk. Maksudnya mimpi ngeri, mimpi untuk kali ya. Oh, Dia dia macam gangguan tidur juga lah kan? Yalah, Iya, dia ada gangguan tidur. Dia sudah tidur, Udah pernah mimpi kan? pernah. Nah, kan dia mimpi buruk. tapi dia bisa Mimpi berulang-ulang. cinta-cinta juga. Mimpi cinta enggak pernah lagi. Oh ya, Yang pernah mimpi dimakan buaya. Mimpi apa lagi tuh? Kalau mimpi seram nih pernah juga lah, mimpi apa nih, jumpa hantu. Ya, Pernah. dikejar hantu. Jumpa toyol, banyak lagi tuh. ada maksud gitu lah benar. Jadi itu salah satu kabut malam itu. Iya, Nah, itu juga boleh dipanggil lah. Oh. Tapi kalau kabut nih, dia orang kan di sebalik kabut malam nih, nightmare disorder nih, dia kan lebih kepada pengulangan mimpi. Jadi dia rasa macam benda macam kalut lah dalam dia punya pemikiran.
serabut lah. Serabut. Nah. Oh. Jadi dia sadar benda tuh? Actually, Atau dia terbangun dari tidur gara-gara benda tuh? Mungkin dia terbangun dari tidur terkejut. Oh. bukanlah tertek Dia terbangun terkejut. gitu, terkejut. Baru dia terpikir, kabut malam tadi. Gitu. Ini tuh metafora. Itu metafora. Oh iya, metafora. Lupa metafora, kabut malam. Kalau bahasa yang kita lebih mudah gunakan, mimpi ngeri. Ya, Gitu. mimpi buruk. Mengerikan. Ya, kadang-kadang ada individu dia tidak ada mimpi, paham kah? Ada orang individu yang tidak kita tidur tapi tidak mimpi, paham? Mungkin dia cuci kaki. Iya, ada cuci kaki kali. Tapi Pernah aku cuci kaki satu kali, tapi mimpi yang itu juga. Itulah Mat. Mungkin tidak bersih kau cuci. Mau cuci lagi kali di Mau digosok kali. Enggak lah. Tapi mungkin sesetengah individu yang ada terkena tuh nightmare disorder. Apa tuh Nightmare disorder. nightmare is Nightmare disorder. Oh, Iya, betul. nggak bisa bahasa Inggris. Enggak bisa daster. Mimpi seram sih lah, senang Iya, senang. Iya, mimpi mimpi ngeri seram. Mimpi ngeri. Kadang kita ada mimpi yang indah juga. Contohnya apa mimpi indah tuh? Coba mungkin boleh dikupas sedikit walaupun tidak berkaitkan di dalam nih. Mimpi indah tuh macam contoh kita dapat duit kah, nama. Mimpi jadi kaya. Ya, mimpi jadi Itu kaya yang kah, paling itu mimpi penting. indah juga. Betul kah tidak nih? Iya, betul. Kak ada mimpi indah yang lebih indah tuh. Macam ada someone gak datang dalam mimpi. Kalau ada orang datang dalam mimpi ini kan, itu mimpi apa datang? Jodoh. Nah, Kita macam ayat-ayat yang lebih bombastik. Oh, Kabut malam kan contohnya. mimpi- Apa kalau mimpi anu nih? Mimpi indah. mimpi indah. Kalau bilang ada someone datang dalam mimpi. Saja sana. Mimpi bertemu Arjuna. Enggak Begitu. juga. Tak ada, mimpi, tak ada. itu macam Iya, klise sama kan. Klise. Apa tuh klise? Klise tuh dia mudah sangat. Dia macam yang Oh, biasa. awam orangnya awam. awam. Macam contohnya tidak lah. Kita tidak perlu bahas pasal benda-benda yang tidak Iya. berkait nih. Apapun dalam kita punya artikel kita dengar sebentar tadi daripada dua saudari yang yang cantik dan berseri-seri hari ini. Apa yang mereka telah jelaskan sebentar tadi, kita dapat serba sedikit pengetahuan yang baru lah. Contohnya dari segi gangguan tidur lah, kabut malam lah, parasomnia lah, betul kan? Iya, betul. Metafora. Metafora, bagus. Perbincangan topik kali ini sangat menarik. Orang banyak sesi metafora semua tuh. Kabut malam tuh pun aku first time dengar. Rupanya ingatkan kabus malam yang Kan. kabus-kabus, asap-asap tuh, yang macam gitulah. Rupanya Ada makna. kabut Ada malam, apa, iya. ada makna di Ada sebalik. makna di Dia sebalik. menggunakan kata-kata kosakata yang tinggi. Kalau cakap. Hanya orang-orang tertentu seperti dorang ini yang paham. Aku pun tidak paham sebenarnya kabut malam. Parasomnia lah, itu lagi lah, tidak paham. Parasomnia itu bahasa apa tuh? Itu parasomnia tuh kan saya punya tajuk di bawah artikel tuh malam meracau. Oh, Parasomnia tuh penyakit tidur. nama penyakit tidur tuh parasomnia. Dia macam apa tuh yang selalu orang cakap? Insomnia Itu insomnia lain lagi, ini Iya. parasomnia lain. Oh, Dia tapi- jangan keliru, dia dua benda yang yang berbeza kan. Tapi dia tapi insomnia itu pun nama penyakit tuh kan? betul. Dan ada juga insomnia tuh di dalam artikel kami ini. Oh, ada juga insomnia nih, dia saya pernah dengar penyakit susah tidur kan? Iya, itu susah tidur. Ini dia pun susah tidur tapi dia lebih kepada gangguan. Dia macam malam meracau, dia akan tertekan. Dia macam bukanlah penyakit mental itu juga. Parasomnia, Insomnia. insomnia, Bukan. Tidak. Bukan. Itu zootopia. Sudah. Oke, rasanya kita sampai di sini saja untuk segmen yang kedua nih. Saya sangat berterima kasih kepada kita punya dua orang saudari kita nih, telah memberikan sehabis mungkin apa yang dapat dijelaskan melalui artikel mereka. So, itu saja daripada saya. Untuk segmen yang kedua, kita akan berjumpa lagi dalam segmen yang terakhir selepas ini. Jangan pergi kemana-mana. Assalamualaikum. Bye.
baiklah kita kembali lagi dalam segmen ketiga ataupun segmen terakhir bagi rakaman promosi untuk e-majalah Dunia Tidur. Tadi kan macam saya batuk-batuk, tim yang saya rehat sekejap kan saya rasa saya batuk-batuk, sebab nama saya disebut-sebut. Tapi tidak apalah, kita teruskan. Dan seterusnya ini kita set bersama dengan beberapa lagi yang mungkin sudah kamu kenal pada segmen yang awal sebelum segmen ketiga. Jadi di sini kita sudah membincangkan tentang 10 artikel yang telah dibuat dalam e-majalah Dunia Tidur ini. Kemudian kita akan membincangkan lagi ataupun memberi sedikit perkongsian berkenaan amalan maupun langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan daripada gejala kesihatan dalam permasalahan tidur ini. So, saya di sini dengan diwakilkan oleh beberapa orang, yaitu seorang kumbang dan 2 orang bunga. Di sini mereka akan berkongsi bersama-sama dengan saya tentang amalan dan juga langkah. Dan sekarang siapa yang nak mula dulu untuk berkongsi tentang langkah-langkah yang sehat untuk mendapatkan tidur yang lebih baik serta mengelakkan sakit tidur berkaitan dengan macam yang tadi nightmare disorder, insomnia, parasomnia. Siapa yang nak mula? Mungkin kita orang cakap ladies first dulu. Okey, kita kau sebelum sudah boleh. Kamu dua. Kira saya lah. Oke, kamu kamu. Oke, seperti yang kita tahu, tidur adalah asas kepada kita punya kesehatan fisikal, mental dan juga emosi. Tapi ada setengah orang yang tidak dapat menikmati tidur dengan lena. So di sini kami akan beri beberapa langkah yang boleh masyarakat amalkan supaya tidur lebih nyenyak dan tidak ada gangguan berlaku. Pertama di sini saya ingin cakap pasal rutin tidur yang konsisten. Di sini tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari dapat melatih tubuh agar kita terbiasa dengan ritme tidur yang sehat. Contohnya lah kan kalau kita seorang pelajar, kita ada kelas jam 8, jadi jam 6 tuh kita bangun sudah. So, kita amalkan itu setiap hari, bangun pada jam 6 dan mungkin tidur awal pada jam 10. Kita boleh amalkan itu setiap hari supaya kita punya badan tidak penat dan dapat tidur yang lena. So, untuk yang kedua, kita jangan main telepon bimbit setiap malam. Ada setengah pelajar ataupun masyarakat yang suka main handphone dan tidur lewat malam, scroll TikTok sampai jam 3, jam 2. Itu boleh merosakkan kita punya saraf otak dan itu salah satu akan terjadi, gangguan tidur akan terjadi sebab kita kerap main handphone dan tidak tidur awal. Dan ada juga amalan zikir untuk orang Islam. Ada amalan zikir yang boleh kita terapkan dalam diri kita. Saudara Irfan boleh baca mungkin? Ya, lebih afdal lah. Tadi ada amalan zikir, kita punya salah satu one and only kita punya kumbang. Sebagai contoh pada semua untuk tentang kita punya amalan lah. Dipersilakan. Saya mau perbetulkan sedikit, bukan kumbang ya. Naga. Oke, dagang. maafkan saya. Naga. Oke, mungkin ini kita sudah diterapkan sejak kecil kan, untuk yang beragama Islam kita selalu dianjurkan untuk membaca doa sebelum tidur kan. Mungkin seperti yang semua orang tahu, salah satu doa yang sering kita baca sebelum tidur yaitu baca doa dia Bismikallahumma ahya wa amut. Oke. Doa itu bermaksud dalam terjemahan bahasa Melayu bermaksud ya Allah, kepadamu aku tidur dan kepadamu aku mati, gitu kan? Betul. Maksudnya nyawa kita tuh di tangan Tuhan. Ya begitu. Jadi kita tidur kah, kita bangun kah, kalau sudah ajal menjemput tetap doakan mati. Itu salah satu doa lah yang kita pelajari dari kecil lagi. Dan untuk mungkin bagi yang beragama lain, mereka ada pegangan tersendiri belum tidur. Saya tidak tahu lah, sebab saya orang Islam kan. Nah itu apa yang saya tahu bagi agama Islam. Mungkin agama-agama Kristen dan lain-lain ada bacaan tersendiri sebelum tidur. Dan mungkin kamu perlu amalkan juga. Itu percaya masing-masing lah. Oke, itu saja daripada saya.
Oke, baiklah, terima kasih kepada Naga Irfan. Jawaban tumbang. Oke, satu perkongsian yang sangat baik dengan dimulakan dengan zikir serta amalan doa. Mungkin itu bacaan doa sebelum tidur kan? Ya, betul. Jadi, oke, seterusnya kita sudah mendengar tentang cara tidur yang lena dan apa zikir yang kita boleh amalkan sebelum kita tidur. So ini kita akan kupas lagi tentang amalan bagi sebelum tidur itu. Kadang mungkin ada yang orang cakap, oke, cara tidur yang lena tuh sama amalan sama, tapi sebenarnya dia tak sama pun. Sebab cara ni macam mana kau mau dapat, kita nak dapatkan tidur yang lena, sedangkan amalan ni adalah amalan yang kita lakukan sebelum kita tidur, sebelum kita terlena. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada saudari baju hijau yang molek di sana, Tumbang hijau. bunga warna hijau yang di sana, tentang apa amalan sebelum tidur yang boleh dilakukan untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit tidur seperti parasomnia, hypersomnia itu terjadi. Boleh. Saya berkongsi sedikitlah amalan-amalan tidur, amalan-amalan sebelum kita tidur. Yang pertama, kita boleh minum air suam ataupun kamu tahu daun bidara? Tahu kan daun Bidara, Ya. minyak bidara pernah dengar? Iya. Mandian tuh kan sebenarnya daun bidara sama air suam tuh kan sebelum kamu tidur lebih better kamu mandi. Mandi guna benda tuh, bahan-bahan Dia itu. Obat tradisional kah atau apa? Dia obat tradisional tuh, bidara tuh. Iya. Sebilah minyak tuh dia diekstrak daripada Ya. Lepas tu cara dia kamu rendam kaki atau mandilah, lagi better kamu mandi dengan air tersebut. Lepas tu baca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Shirah. Lepas tu dia punya, lepas kamu buat semua tu kan, kesannya tu kan dia akan membantu meredahkan tekanan dan memberikan rasa damai pada tubuh kita. Kan kita seharian dengan kita punya pekerjaan, aktiviti, belum lagi bersama keluarga, belum lagi bersama pekerja ataupun pensyarah. Jadi kita akan dengan kawan-kawan juga jadi banyak tekanan yang kita akan hadapi dalam seharian kita. Jadi apabila sebenarnya tekanan pun menjadi salah satu sumber untuk kita tidak dapat tidur. Jadi cara untuk melepaskan tekanan tu better kita mandi air suam, kita rendam kaki, kita macam heal, kita macam terapi sedikit, kita punya apa sebelum kita tidur. Sebelumnya kita tidur tu kan dengan, bayangkanlah kita sudah mandi dengan air daun bidara tu, dengan air suap, mestilah badan kita akan menjadi ringan. Haruman dia pun tu menaikkan lagi kita punya rasa sedap tidur tu sebenarnya begitu. Lepas tu kita juga sudah tentulah kita sebagai agama Islam, kita mempunyai surah ataupun doa-doa untuk menenangkan dan untuk melancarkan tidur kita. Apa kata saya bagi dengan saudara lagi untuk bacakan doa? Oke, saya ada perkongsian sedikit tentang salah satu ayat yang kita sering dengar dalam agama Islam, di mana Allah cakap dalam Al-Quran, hanya dengan mengingatiku hati akan menjadi tenang. Ayat tersebut berbunyi dalam bahasa Arab, ala bizikrillahi ma'innul qulub. Yang bermaksud hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. So mungkin kita perlu terapkan benda ini, sebab mungkin kamu pun semua pernah rasakan gimana kalau kita berzikir ini kan, tiba-tiba kita rasa macam masalah kita kurang, otak kita menjadi lega, hati menjadi tenang. Waktu ayat dalam Al-Quran itu Allah cakap, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Betul. Jauh-jauh sih kita, teman-teman. Oke. Jaga batas. Udah sekarang sesi ceramah. Oke, baiklah, setelah kita berkongsi tentang amalan yang tadi telah kita kongsikan sebentar tadi, kita dapat simpulkan bahawa tidur ni bukan sekadar untuk berehat secara fizikal, namun ia juga adalah satu ruang untuk penyembuhan jiwa. Dan juga jika kita merasa penat dan segala semacam penat maupun rasa berat, tidur ni mampu memberikan kita kesan terhadap apa yang kita rasakan sebelum kita tidur. Betul. Oleh itu, sebelum kami mengakhiri kami punya perkongsian tentang majalah dunia tidur ini,
Jangan lupa saksikan ataupun melihat di laman sesawang kami yang tertera di link yang telah kami sediakan untuk melihat maupun membaca artikel dan artikel-artikel yang terdapat dalam e-majalah Dunia Tidur. Teruskan bersama kami, kita berjumpa tak lama lagi. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.